Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Saya Muhammad Lukman Afandi, mahasiswa Universitas Ciputra Online Batch 5. Kali ini akan membawakan video terkait Mac NC 7S Framework Hard Element and Soft Element pada PT Sirajasa Bentala Tama. PT Sirajasa Bentala Tama merupakan perusahaan kontraktor infrastruktur yang telah berdiri dan beroperasi selama lebih dari 32 tahun. Selama lebih dari 3 dekade, perusahaan ini tumbuh melalui pengalaman nyata di lapangan, khususnya dalam proyek-proyek pekerjaan sipil seperti jalan lingkungan, drainase, base cost, serta pekerjaan infrastruktur dasar lainnya. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter perusahaan sebagai kontraktor yang tangguh secara teknis, adaptif terhadap kondisi lapangan, dan terbiasa bekerja di bawah tekanan waktu serta keterbatasan sumber daya. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas proyek infrastruktur dan tuntutan klien yang semakin tinggi, pengalaman panjang saja tidak lagi cukup. Dibutuhkan keselarasan antara strategi, struktur, sistem, dan budaya organisasi agar perusahaan mampu naik kelas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam video ini kami menganalisis PT Sirajasa Bentala Tama menggunakan McKinsey 7S Framework sebagai alat untuk melihat kekuatan, kelemahan, serta arah transformasi perusahaan secara menyeluruh. McKinsey 7S Framework membagi organisasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Hard Elements dan Soft Elements. Hard Elements terdiri dari strategi, struktur, dan sistem, yaitu aspek yang relatif mudah diubah dan terlihat secara formal. Sedangkan Soft Elements terdiri dari style leadership, skill, staff, dan served value, yaitu aspek yang lebih bersifat perilaku dan budaya organisasi. Kunci dari kerangka ini adalah keselarasan. Perubahan strategi tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh struktur sistem dan nilai organisasi yang sejalan. Hard Elements. S yang pertama, strategi perusahaan. Dalam perspektif strategi, PT Sirajasa Bentala Tama merupakan perusahaan kontraktor yang tumbuh secara organik melalui pengalaman proyek selama lebih dari 32 tahun. Strategi yang dijalankan pada kondisi as-is cenderung bersifat survival-oriented, yaitu menerima proyek berdasarkan peluang yang tersedia dengan fokus utama pada penyelesaian pekerjaan. Strategi ini terbukti mampu menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Namun, seiring meningkatnya kompetisi di industri konstruksi, strategi tersebut mulai menunjukkan keterbatasan, terutama karena perusahaan terjebak dalam persaingan harga yang ketat. Analisis McKinsey 7S menunjukkan bahwa strategi perusahaan perlu berevolusi, bukan hanya meninggalkan kekuatan lama, tetapi dengan mengangkat pengalaman panjang sebagai keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, strategi Tubi diarahkan pada reposisi perusahaan dari sekedar kontraktor pelaksana menjadi mitra teknis yang andal, dengan menonjolkan kapabilitas teknis, manajemen risiko, dan kedisiplinan eksekusi proyek. Dengan strategi ini, PT Sirajasa Bentala Tama tidak lagi hanya menjual harga, tetapi menjual nilai, kepastian, dan pengalaman yang telah teruji selama puluhan tahun. Hard Element S yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi PT Cirajasa Bentala Tama pada kondisi as-is bersifat sederhana dan vertikal, dengan jalur koordinasi yang pendek. Struktur ini memberikan keunggulan berupa kecepatan pengambilan keputusan, terutama dalam kondisi darurat proyek. Namun, kelemahan utama dari struktur tersebut adalah terjadinya bypass koordinasi, di mana banyak keputusan operasional langsung menuju direktur utama tanpa melalui lapisan manajerial. Kondisi ini berpotensi menimbulkan overload pada manajemen puncak dan menghambat konsistensi pengendalian proyek. Melalui pendekatan McKinsey 7S, struktur organisasi kemudian diinovasikan dengan penambahan General Manager Project. Posisi ini berperan sebagai penghubung strategis antara direksi dan tim proyek, sekaligus menjaga kualitas koordinasi lintas proyek. Struktur Tubi ini menciptakan alur komando yang lebih sehat,
terkontrol, dan berkelanjutan, tanpa menghilangkan fleksibilitas yang menjadi ciri khas perusahaan. Hard element S yang ketiga, sistem kerja perusahaan. Dari sisi sistem, PT Sila Jasa Tama memiliki kekuatan berupa pengalaman lapangan yang membentuk pola kerja efektif secara informal. Banyak keputusan teknis dan operasional didasarkan pada intuisi dan pengalaman praktis. Namun, kelemahannya adalah sistem tersebut belum terdokumentasi secara formal dan cenderung bersifat reaktif, di mana pengendalian baru dilakukan setelah masalah muncul. Dalam kondisi to be, perusahaan mulai mengembangkan sistem yang lebih terstruktur melalui standarisasi SOP proyek, mutu, dan K3. Selain itu, diperkenalkan sistem monitoring berbasis dashboard yang memungkinkan pengendalian proyek sejak tahap perencanaan. Sistem baru ini bertujuan mengubah pola kerja dari problem solving menjadi risk prevention, sehingga proyek dapat dikendalikan secara lebih proaktif dan terukur. Selanjutnya, soft element. Soft element S yang pertama, style atau gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di PT Sila Jasa Tama dibentuk oleh budaya lapangan yang kuat. Pemimpin terbiasa terlibat langsung dalam operasional proyek dan mengambil keputusan secara cepat. Kekuatan dari gaya ini adalah ketegasan, kecepatan, dan kedekatan dengan tim lapangan. Namun, kelemahannya adalah ketergantungan yang tinggi pada figur tertentu, sehingga organisasi menjadi kurang sistem-based. Melalui transformasi organisasi, gaya kepemimpinan diarahkan untuk tetap tegas namun lebih delegatif dan berbasis sistem. Pemimpin tidak lagi menjadi pusat semua keputusan, tetapi menjadi pengarah, pengendali, dan pemberi kejelasan peran dalam organisasi. Soft element yang kedua, skill atau kompetensi inti. Dari sisi skill, PT Sila Jasa Tama memiliki keunggulan dalam kompetensi teknis lapangan, khususnya pekerjaan sipil dan infrastruktur dasar. Kompetensi ini diperoleh melalui pengalaman panjang, bukan hanya dari pelatihan formal. Namun, analisis menunjukkan adanya kesenjangan pada skill perencanaan proyek kompleks, manajemen risiko, dan pengendalian berbasis data. Dalam kondisi to be, perusahaan mulai memetakan dan mengembangkan skill organisasi secara sistematis, baik melalui standarisasi metode kerja maupun peningkatan kapabilitas manajerial. Skill tidak lagi bergantung pada individu tertentu, tetapi menjadi kapabilitas organisasi yang dapat direplikasi. Soft element yang ketiga, staff. Dari aspek staff, PT Sila Jasa Tama memiliki sumber daya manusia yang loyal dan berpengalaman, khususnya di level operasional. Hal ini dibuktikan dengan masa kerja karyawan pada PT Sila Jasa Tama rata-rata berada di atas 10 tahun. Namun, penempatan SDM pada kondisi as-is masih bersifat fleksibel dan belum sepenuhnya berbasis struktur fungsi yang jelas. Oleh karena itu, dalam kondisi to be, staf dikelompokkan ke dalam 3 tim utama, yakni tim finance, tim teknik, dan tim support. Pengelompokan ini bertujuan memperjelas peran, meningkatkan fokus kompetensi, serta mengurangi timpang tindih tanggung jawab antar fungsi. Soft element yang keempat, shared values atau nilai bersama. Shared value merupakan inti dari seluruh elemen McKinsey 7S. Pada kondisi as-is, nilai kerja PT Sila Jasa Tama lebih banyak hidup secara implisit melalui kebiasaan dan teladan pimpinan. Nilai seperti tanggung jawab, kerja keras, dan ketahanan lapangan menjadi budaya yang tidak tertulis. Dalam kondisi to be, nilai-nilai tersebut diformalkan menjadi budaya organisasi yang eksplisit, seperti profesionalisme, keselamatan kerja, kualitas, dan integritas. Share value ini menjadi fondasi yang menyatukan strategi, struktur, sistem, dan perilaku SDM agar perubahan organisasi berjalan konsisten dan berkelanjutan. Melalui McKinsey 7S Framework, PT Sila Jasa Tama tidak hanya melihat apa yang perlu dirubah, tetapi juga memahami apa yang harus dipertahankan.
Pengalaman lebih dari 32 tahun menjadi kekuatan utama, sementara transformasi organisasi menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.